Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana peristiwa regulasi ekspresi genetik terjadi di prokariotik maupun eukariotik. Dan pada video kali ini mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan mutasi dan apa saja penyebab dari peristiwa ini. Secara sederhana, mutasi dapat kita artikan sebagai perubahan materi genetik. Perubahan materi genetik ini bisa saja diwariskan ke generasi selanjutnya, namun bisa juga tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Perubahannya pun bisa bermacam-macam. Bisa perubahan jumlah materi genetik, susunan materi genetik, ataupun perubahan lainnya yang terjadi di materi genetik. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah perubahan yang terjadi bukan akibat dari peristiwa rekombinasi. Meski rekombinasi juga menyebabkan perubahan materi genetik, namun rekombinasi dan mutasi merupakan dua peristiwa yang berbeda. Rekombinasi sendiri akan kita bahas di beberapa video selanjutnya. Sekarang kita lihat faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan peristiwa mutasi terjadi. Secara umum, kita dapat mengelompokkan penyebab mutasi menjadi dua, yaitu faktor internal atau yang berasal dari materi genetik itu sendiri dan faktor eksternal atau kondisi lingkungan yang menginduksi perubahan materi genetik. Faktor internal pertama yang dapat menyebabkan mutasi adalah tautomerisme. Secara sederhana, tautomerisme adalah kondisi ketika suatu molekul memiliki dua kondisi, dua struktur. Struktur kimianya sebetulnya sama, namun ada atom yang posisinya berbeda atau lokasinya berbeda. Nah, tautomerisme ini dapat kita temukan di basa nitrogen. Kita tahu basa nitrogen penyusun DNA itu ada 4 ya. Ada timin, ada sitosin, ada adenin, dan ada guanin. Pada umumnya, timin itu dalam bentuk keton. Sedangkan sitosin itu dalam bentuk amina. Begitu juga adenin dalam bentuk amina. Sedangkan guanin itu dalam bentuk keton juga. Namun ketika peristiwa tautomerisme terjadi, ada hidrogen yang berpindah lokasi. Misalkan saja di timin sini ya, ada hidrogen di sini. Nah, hidrogen di sini bisa loncat berpindah ke posisi sini sehingga membentuk kondisi enol seperti ini. Inilah tautomerisme. Begitu juga pada sitosin. Awalnya ada hidrogen di sini. Hidrogennya ada 2, namun salah satu hidrogen bisa berpindah lokasi ke sini sehingga membentuk struktur yang berbeda seperti ini. Rumus kimianya masih sama, tetapi bentuknya sedikit berbeda. Nah, perubahan bentuk ini menyebabkan perubahan sifat dan perubahan ikatan. Sehingga bila terjadi tautomerisme, terjadi pengikatan hidrogen yang tidak semestinya. Kita ambil contoh misalkan saja sitosin. Nah, sitosin ini telah mengalami perubahan menjadi bentuk imino seperti ini. Nah, awalnya secara normal sitosin itu seharusnya berikatan dengan guanin. Namun karena ada peristiwa tautomerisme, sitosin terpaksa berikatan dengan adenin. Nah, ini ketika peristiwa tautomerisme terjadi ketika peristiwa replikasi bahaya. Nanti ketika DNA digandakan, ternyata ada unting DNA yang mengalami tautomerisme, salah satu basa nitrogennya, maka hasil replikasinya bisa tidak sesuai. Karena basa nitrogen yang datang bisa berbeda. Begitu juga guanin. Nah, guanin bisa saja berubah menjadi kondisi enol, bentuk enol seperti ini. Sehingga yang pada awalnya guanin berikatan dengan sitosin, dia tidak berikatan dengan sitosin, melainkan dengan timin. Dengan demikian ketika ada DNA template, DNA cetakan, ketika direplikasikan ternyata ada salah satu basa guaninnya mengalami tautomerisme, yang datang di DNA baru bukanlah timin, bukanlah sitosin, namun yang datang adalah basa timin. Nah, inilah mengapa tautomerisme dapat menyebabkan mutasi atau perubahan materi genetik. Di sini adalah perubahan basa. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan ini ya. Nah, ini guaninnya awalnya normal, dia berikatan dengan sitosin. Misalkan seperti itu. Namun ternyata setelah diperhatikan guanin ini sebetulnya mengalami tautomerisme ketika replikasi. Sehingga ketika ini direplikasikan, yang datang di sini bukanlah sitosin, namun yang datang adalah timin. Sehingga di sini berubah.
Nah, ketika ini replikasi lagi, akhirnya timin ini akan berpasangan dengan adenin karena secara normal timin itu pasangannya adenin. Sehingga di sini awalnya pasangannya adalah GC, setelah mengalami peristiwa seperti ini akan menghasilkan mutan pasangan AT. Nah, ini bahaya dari tautomerisme. Peristiwanya jarang terjadi, namun kalau terjadi bisa menyebabkan hal yang fatal. Selain tautomerisme, faktor internal penyebab mutasi adalah terbentuknya penggelembungan ketika replikasi. Ya, penggelembungan pada peristiwa replikasi. Untuk lebih mudahnya bisa kita lihat skema ini. Nah, misalkan ini ya, ini sedang direplikasikan. Ini cetakannya. Kemudian ini DNA baru yang sedang disintesis berdasarkan cetakan di sini. Nah, penggelembungan itu bisa saja terjadi ketika replikasi sedang berlangsung. Penggelembungan ada dua macam. Penggelembungan pada template atau cetakan atau penggelembungan pada DNA yang baru disintesis. Nah, misalkan saja kalau terjadi penggelembungannya di DNA cetakan. Nah, ini jadinya melengkung ke sini, menggelembung ke arah luar seperti ini. Satu bahasa. Akibatnya apa? Ketika ini dibaca, ketika replikasi terjadi, bahasa ini tidak terbaca. Maka nanti DNA barunya keloncatan satu, alias dia kekurangan satu bahasa karena ketika replikasi satu bahasa tidak terbaca. Akibatnya apa? Bahasa baru kehilangan satu kehilangan satu bahasa alias terjadi delesi. Ketika penggelembungannya tidak terjadi di template melainkan di bahasa yang sedang diproses, maka terjadi peristiwa sebaliknya. Kalau di sini tadi terjadi delesi, kalau penggelembungannya terjadi pada DNA baru, maka akan terjadi insersi atau penambahan bahasa. Misalkan ini ya. Ini dibaca secara normal. Kemudian setelah dibaca sampai sini, bahasa ini menggelembung ke arah luar. Akibatnya apa? DNA ini tertarik lagi sehingga dia mengulang membaca satu bahasa yang sebetulnya sudah terbaca. Akibatnya apa? Awalnya template-nya hanya terdiri atas 5A. Setelah mengalami replikasi terbentuk 6T. Kenapa? Karena di sini terjadi pengulangan pembacaan akibat satu bahasa menggelembung ke arah luar. Faktor internal lain yang menyebabkan mutasi adalah depurinasi dan deaminasi. D itu kan kehilangan. Depurinasi artinya kehilangan purin. Ya, misalkan saja kita lihat gambar di sini. Secara sederhana depurinasi adalah ketika suatu DNA kehilangan purin. Purin itu kan adenin atau guanin. Misalkan saja ya. Misalkan ini kan ada adenin. Adenin ini lepas. Sehingga di sini kosong. Nah, inilah yang namanya depurinasi. Ketika kosong, maka nanti akan diisi oleh basa secara random, secara acak. Kalau diisinya adenin lagi, tidak terjadi mutasi. Namun bisa saja yang terisi adalah basa lain. Bisa purin yang lain, bisa pirimidin. Akibatnya terjadi mutasi. Sedangkan deaminasi adalah kehilangan gugus amina pada basa nitrogen. Misalkan ini. Sitosin itu punya gugus amina di sini. Nah, ketika terjadi deaminasi, gugus ini lepas. Ketika sitosin kehilangan gugus amina, dia akan berubah menjadi urasil. Nah, ketika dia berubah menjadi urasil, maka terjadi perubahan pasangan basa. Ketika sitosin harus berpasangan dengan guanin, namun akibat depurinasi, akibat deaminasi, maka basa pasangannya bukanlah guanin lagi, melainkan adenin. Begitu juga adenin. Adenin ini punya gugus amina. Nah, ketika gugus aminanya lepas, dia akan berubah menjadi hiposantin. Sekarang kita lihat, ketika adenin normal, dia akan berpasangan dengan timin. Namun ketika adenin sudah kehilangan gugus aminanya, dia akan berpasangan dengan sitosin, bukan timin lagi. Inilah dampak dari depurinasi dan deaminasi. Selain itu ada juga peristiwa transposisi. Transposisi itu perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan materi genetik. Lebih tepatnya segmen DNA. Ternyata di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk di dalam tubuh kita, itu ada gen-gen atau segmen-segmen DNA yang bisa loncat-loncat. Bisa menyisip ke bagian lain. Misalkan ini. Ya, daerah yang dapat loncat itu dikenal sebagai elemen transposable. Misalkan ini. Nah, ini ya. Ini tuh bisa loncat ke gen lain. Misalkan ini ada gen A misalkan.
Ini kalau normal dia akan menghasilkan polipeptida semacam ini. Namun karena keberadaan elemen transposabel ini bisa menyisip, bisa loncat masuk ke dalam gen ini. Hasilnya seperti ini. Akibatnya apa? RNA yang dihasilkan cacat dan ketika ditranslasikan menjadi polipeptida yang terpotong sehingga terjadi perubahan sifat. Begitu. Inilah dampak peristiwa transposisi, bisa mengakibatkan mutasi. Selain itu juga ada faktor eksternal yang dapat menyebabkan peristiwa mutasi. Ada banyak ya faktor fisika yang dapat menyebabkan peristiwa mutasi. Salah satu contohnya adalah radiasi. Kalau kita belajar fisika, kita mengenal ada berbagai macam cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Cahaya yang tampak itu kita kenal di sini ya, visible light. Di bawah cahaya tampak ada inframerah, di atasnya ada ultraviolet atau ultra ungu, kemudian ada X-ray, ada gamma, ada kosmik. Nah, UV atau ultraviolet, X-ray atau sinar X, kemudian sinar gamma dan sinar kosmik ini merupakan agen-agen penyebab mutasi. Nah, agen-agen penyebab mutasi, baik agen fisika ataupun agen kimia, kita kenal sebagai mutagen, agen penyebab mutasi. Nah, di sini kita lihat ya, sekarang kita lihat yang UV X-ray terlebih dahulu. Nah, di sini karena dia memiliki level energi yang tinggi, maka X-ray, gamma ray, dan cosmic ray ini termasuk dalam radiasi ionisasi yang dapat mengalami ionisasi. Kita kenal juga sebagai radiasi pengion karena energinya tinggi. Nah, ketika makhluk hidup terradiasi oleh sinar X ini dapat masuk sampai berbagai lapisan jaringan. Dan ketika dia menabrak atom-atom penyusun jaringan tersebut termasuk atom penyusun DNA, maka atom-atom yang ditabrak oleh sinar ini akan mengalami ionisasi. Dan ketika suatu atom mengalami ionisasi, dia menjadi lebih reaktif. Artinya dia menjadi tidak stabil. Nah, suatu senyawa kimia yang tidak stabil akan mudah mengalami perubahan. Begitu juga materi genetik, ketika atom-atomnya mengalami ionisasi, dia menjadi lebih reaktif sehingga dia lebih mudah berubah dan bereaksi dengan atom sebelahnya. Selain itu, karena energinya tinggi, dia juga bisa menyebabkan suatu DNA terpotong semacam ini. Karena terpotong dan terbuang, maka DNA-nya mengalami delesi. DNA-nya menjadi semakin pendek. Jadinya ada beberapa basa yang hilang. Ini kalau radiasinya pengion. Nah, UV ini energinya lebih rendah. Dia tidak bisa menyebabkan ionisasi pada atom-atom yang dia tabrak. Dan dia tidak bisa tembus sampai berbagai jaringan. Dia hanya tembus di jaringan awal-awal saja. Jaringan permukaan, misalkan epitel. Nah, UV ini termasuk mutagen juga. Namun karena dia tidak bisa melakukan ionisasi pada atom-atom yang dia tabrak, maka UV termasuk radiasi non-pengion. Dan dia dapat menyebabkan mutasi. Salah satu mutasi yang disebabkan oleh UV adalah terbentuknya dimertimin. Ini ya. Dimertimin itu terjadi ketika ada dua timin yang berdekatan membentuk ikatan rangkap semacam ini akibat peristiwa atau hal tertentu, misalkan cahaya UV. Ya, ini awalnya timinnya tidak berikatan, karena terkena UV, maka kedua timin ini membentuk dimer atau bonggol. Nah, bonggol ini akan menghambat peristiwa replikasi maupun peristiwa yang lain, transkripsi dan sebagainya. Ini faktor fisika. Nah, selain faktor fisika ada faktor kimia atau agen kimiawi atau zat-zat kimiawi yang memiliki sifat mutagenesis. Nah, ini ada macam-macam. Kelompok pertama adalah analog basa. Analog itu kan artinya sama atau kebaran atau mirip. Nah, sama seperti namanya, analog basa adalah senyawa-senyawa yang mirip dengan basa DNA sehingga dia dapat mengubah atau mensubstitusi basa di DNA. Misalkan ini, 5-bromourasil atau 5BU dan 2-aminopurin. 5-bromourasil ini analog dengan timin. Sedangkan 2-aminopurin ini mirip dengan basa-basa purin, yaitu adenin dan guanin. Nah, misalkan ini. Ketika timin dari suatu DNA digantikan oleh 5-bromourasil, maka pasangannya bukan lagi
adenin selalu ya, tetapi dia bisa menjadi guanin. Begitu. Jadinya misalkan ada segmen DNA. Di segmen DNA itu ada basa timin. Namun dipapar oleh analog basa. Jadinya kita misalkan mengkultur E. coli di medium yang tinggi bromourasil. Maka yang awalnya basanya harus timin, maka yang muncul ternyata bromourasil di segmen DNA tersebut. Nah, ketika timin diganti oleh 5-bromourasil, bisa saja dia tetap berpasangan dengan adenin. Namun bisa saja dia mengalami perubahan tautomir ya. Kemudian dia berikatan dengan guanin, bukan lagi dengan adenin. Selain analog basa, ada agen-agen pengubah basa. Kalau analog basa ini dia menggantikan basa di suatu segmen DNA. Kalau agen pengubah basa, dia dapat mengubah struktur dari basa dari suatu segmen DNA. Contohnya adalah agen-agen alkilasi. Dia menyebabkan suatu basa nitrogen ketempelan gugus alkil. Ketika suatu basa nitrogen ketempelan gugus alkil, dia juga dapat mengalami peristiwa substitusi, peristiwa perubahan. Dia juga bisa menjadi lebih reaktif dan sebagainya. Nah, contoh-contoh agen alkilasi adalah ini. Gas mustrat itu ya, kemudian IMS, kemudian IIS. Selain agen alkilasi juga ada agen deaminasi, misalkan asam nitrat ini, HNO2. Namanya saja agen deaminasi. Jadinya ini sama seperti di sini ya. Kalau di sini kejadiannya akibat faktor internal, namun faktor eksternal pun juga bisa menyebabkan deaminasi, hilangnya gugus amina pada basa nitrogen. Nah, ini dapat diinduksi oleh HNO2. Kemudian juga ada agen hidroksilasi yang menyebabkan hidroksilasi pada basa nitrogen. Contohnya adalah hidroksilamin. Nah, hidroksilamin ini dapat menghidroksilasi sitosin. Ketika sitosin mengalami hidroksilasi oleh hidroksialamin, maka sitosin akan berubah menjadi hidroksialamin sitosin. Nah, ketika sitosin berubah menjadi hidroksialamin sitosin, dia tidak lagi berikatan dengan guanin. Dia akan berikatan dengan basa lain yang tidak sesuai. Kalau tidak salah dia akan berikatan dengan adenin. Nah, sehingga terjadi perubahan basa. Selain agen pengubah basa dan analog basa, juga ada agen interkalasi. Interkalar artinya menyisip di tengah-tengah. Contohnya saja adalah ini. Nah, ini ya. Ada berbagai macam ya agen interkalasi. Nah, ini misalkan agen interkalasi ini akan menyisip di sini. Awalnya ini ada segmen DNA, kemudian ada akriflavin. Nah, akriflavin ini merupakan agen interkalasi yang bisa menyusup di sini. Akibatnya dia kesusupan segmen DNA ini. Dan bisa saja akibat kesusupan nanti terjadi perubahan rangka dari DNA ini. DNA-nya bisa memanjang dan bisa memendek. Begitu. Nah, ini agen-agen kimia atau mutagen-mutagen kimia penyebab mutasi. Demikian penjelasan saya terkait pengertian dan sebab mutasi. Di video selanjutnya akan kita bahas klasifikasi atau pengelompokan mutasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.